Kasih dan berkat Tuhan melimpah atas kamu. Terpujilah Tuhan Yesus karena kasih-Nya yang besar, melimpahi kita semua sehingga boleh berjumpa melalui renungan harian Toraya, Kamis 18 Januari 2024. Dengan hati yang bersyukur, kita sambut firman-Nya, kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau yang hari ini memberikan kesempatan untuk berada di sekitar firman-Mu. Layakkan kami menerima firman-Mu dan berbicaralah, kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeremia 19 ayat 14 sampai 15. Ketika Yeremia pulang dari Tofet kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku." Amin. Sampaikanlah peringatan Tuhan. Sobat Rehat, hidup dalam Tuhan bukan berarti bebas masalah. Berjalan dengan Tuhan sekalipun acap kali angin ribut mendadak menyerang kita. Demikian halnya menjadi seorang pemberita suara Tuhan, seorang pemberita firman Tuhan. Pastinya bukanlah tanggung jawab yang gampang. Dan melalui bacaan kita, Nabi Yeremia merupakan seorang yang dipilih dan diutus untuk menyampaikan kabar dari Tuhan. Bisa sifatnya sukacita dan juga bisa sifatnya penghukuman bagi suatu bangsa. Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar penghukuman bagi umat yang tidak taat, umat yang memberontak kepada Tuhan. Ia membeberkan berbagai dosa mereka yang sering mereka lakukan di hadapan Tuhan. Bagaimana tidak, umat Allah melakukan penyembahan berhala. Karena itu Yeremia mengumandangkan kabar dengan berseru, "Wahai raja-raja Yehuda, dengarlah firman Tuhan." Sehingga Israel dan Yerusalem mengetahui bahwa Dialah Tuhan semesta alam yang sanggup melakukan apa yang telah disampaikannya. Tentunya tidak hanya dosa mereka, tetapi juga Yeremia menyampaikan bagaimana Tuhan akan menghukum mereka. Yeremia sebagai nabi pastinya berhadapan dengan bangsa yang bebal, bangsa yang keras kepala, bangsa yang tidak mau ditegur dan tidak mau diarahkan. Tetapi dikatakan bahwa Yeremia tetap menyambut perintah dari Tuhan dan harus menyampaikan perintah itu. Sobat Rehat, sebagai anak-anak Tuhan, pastinya Tuhan pun mencemburui kita untuk menyampaikan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah kepada sesama kita.
entah untuk menasehati, entah untuk menginsafkan atas segala kekeliruan yang dilakukan. Memang berat untuk menegur, memang berat untuk menginsafkan sesama kita, kembali ke jalan benar, kembali ke jalan Tuhan. Tetapi inilah artinya ketika Tuhan mencemburu kita, baik tidak baik waktunya, kebenaran Tuhan harus disampaikan. Terpuji namanya, haleluya, amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu memberikan pencerahan bahwa setiap kami anak-anak Tuhan, Tuhan juga cemburui untuk menyampaikan berita dari dalam firman Tuhan. Tuhan sumber kekuatan, sehingga apa yang Tuhan inginkan untuk kami sampaikan, kami belajar dan terus belajar dalam firman-Mu, entah untuk mengingatkan, entah untuk menegur, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang mempermuliakan Tuhan, kehidupan yang berjalan pada rel-rel kebenaran Allah. Di mana saja anak-anak Tuhan berada di hari ini, bersama dengan Tuhan, kehidupan mereka senantiasa diberkati dan dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, bahkan senantiasa menjadi saksi dari kebenaran Kristus. Ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.